Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Si dia adalah orang yang kamu fokuskan ketika kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai. Dari yang pertama, aku akan bahas dulu, membukakan kartu dan bacakan dulu terkait perasaan kamu dulu, Sagittarius. Kita mulai dari perasaan kamu dulu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, seperti apa, bagaimana, gitu ya. So, let's get started. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap orang yang masing-masing dari para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising fokuskan? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. King of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu King of Wands ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, let's see. Kita punya Knight of Pentacles. Kita punya Page of Pentacles. Dan kita punya Page of Cups. Oke. So, Sagittarius, kalau kita bicara perasaan sayang dan perasaan cinta, apakah kamu masih sayang dia? Apakah kamu ada perasaan sayang, perasaan cinta kepada dia? Iya, ada. Sejauh ini, aku melihat kamu sebenarnya ada rasa nyaman, ada rasa bahagia dengan dia, ada ketertarikan, ada keinginan untuk mengeksplor hubungan lebih dalam lagi, mengeksplor perasaan lebih dalam lagi. Ada keinginan untuk kalau ada masalah, kamu ingin cari penyelesaiannya, cari solusinya, gitu ya. Hanya saja aku melihat perasaan kamu walaupun ada, tapi cenderung nggak stabil. Kamu mau mencari solusi atas apapun kendalanya. Kamu mau mengenal dia lebih dalam lagi. Tapi kamu nggak tahu caranya gimana. Kamu bingung caranya gimana. Alhasil, satu sisi ada perasaan. Tapi satu sisi nggak tahu gimana caranya untuk mengeksplor atau menanggapi perasaan itu. Alhasil aku melihat kebanyakan dari kalian sekarang ini komunikasinya lagi renggang, hubungannya lagi renggang, lagi tersendat gitu ya. Sebelum ngobrol atau sebelum melakukan sesuatu, kamu tuh cenderung mikir banget, Sagittarius. Oke, aku mau melakukan ini kepada si doi atau si dia. Aku mau berlaku ini. Oke nggak ya? Atau jangan-jangan ntar kalau aku ngomong ini atau aku berlaku ini, ntar malah nggak baik lagi. Atau mending nggak usah aja. Nah, ada pertimbangan seperti itu. Dan pertimbangan ini, sayangnya aku melihat berlebih.
Kita kalau melakukan pertimbangan itu bagus, tapi pertimbangannya harus matang. Masalahnya, yang aku lihat, kebanyakan dari kalian melakukan pertimbangan yang cenderung berlebih. Awalnya mau cari solusi, awalnya mau meyakinkan diri sebelum melakukan sesuatu, tapi karena pertimbangan yang berlebih, pada akhirnya tidak melakukan apapun, gitu. Kalian berusaha dewasa, berusaha mempertimbangkan secara matang, berusaha meyakinkan diri kalian apa yang harus kalian lakukan. Gimana cara menanggapi hubungan ini, cara menanggapi perasaan terhadap si dia. Tapi kapanpun kamu udah berusaha dewasa, berusaha mempertimbangkan secara mature, tapi in the end selalu end up dengan mempertimbangkan secara berlebih karena keraguan, karena ada ketidakyakinan gitu. Kamu berusaha banget untuk mempertimbangkan secara dewasa. Tapi udah sekarang berusaha dewasa, entar tiba-tiba jadi berlebih lagi pertimbangannya. Dan ketika kamu sadar bahwa pertimbangan ini berlebih, kamu akan berusaha pertimbangkan lagi secara dewasa. Tapi entar balik lagi, immature lagi, berlebih lagi gitu. Untuk beberapa dari kalian, Sagittarius, aku melihat ini aku merasanya kamu gitu ya. Ini kan general reading. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan gitu ya. Tapi aku melihat dan merasakan untuk beberapa dari kamu, Sagittarius, aku melihat kamu sedang dealing dengan lebih dari satu orang. Bisa saja 2 orang, 3 atau bahkan 4 atau bahkan lebih gitu ya. Dan kamu lagi bingung harus memilih siapa gitu. Aku melihat di sana gitu ya. Dan kepada siapapun kamu dealing Sagittarius, aku melihat walaupun kamu sayang, walaupun kamu cinta, tapi somehow aku melihat kamu cenderung menutupi perasaan kamu. Kamu nggak mau terlalu terbuka. Kamu nggak mau terlalu ekspresif. Kenapa? Karena kamu masih bingung gimana nanggapin perasaan kamu kepada dia. Gimana nanggapin hubungan kalian. Dan karena kamu masih bingung, kamu nggak mau kalau terlalu terbuka, terlalu ekspresif, entar kamu salah bertindak atau salah ucap, atau entar ketika kamu sudah dibuat lebih dalam lagi perasaannya, tiba-tiba dia malah pergi atau ada hal-hal di luar ekspektasi, kamu nggak mau seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk beberapa dari kalian, ini kecil, sedikit dari kalian. Aku melihat kamu sedang introspeksi diri, sedang evaluasi diri. Introspeksi dan evaluasi dalam artian, ada beberapa dari kamu, sedikit dari kamu yang berpikiran seperti ini. Kok selama ini hubungan gue ketika ada yang deketin gue atau ketika gue deketin orang lain, kenapa gagal terus ya? Kenapa yang awalnya ada jalan, kok tiba-tiba malah renggang, kok malah nggak bagus ujung-ujungnya? Ada yang berpikiran seperti itu. Dan kalau kamu resonate dengan kondisi itu, aku melihat penyebabnya adalah kamu independen. Dan yang deketin kamu atau yang kamu deketin itu minder terhadap kamu. Apakah salah menjadi seorang yang independen? Apakah salah menjadi orang yang king of wands gitu ya? Nggak salah sama sekali. Kalau dia minder sama kamu, kalau dia nggak pede untuk deketin kamu, artinya dia nggak satu frekuensi sama kamu. Artinya ada yang deserve better gitu. Ada orang lain yang lebih better untuk kamu gitu. Jadi jangan berkecil hati. Karena untuk kamu yang resonate dengan kondisi itu, aku melihat kamu tuh merasa, aduh jangan-jangan ada yang salah ya sama diri gua ya. Kamu berpikiran seperti itu. No, nggak ada yang salah dengan diri kamu. Kamu independen, kamu wise, kamu dewasa, kamu mature untuk yang sedikit dari kamu tadi gitu ya. Dan memang yang selama ini deketin kamu atau yang kamu deketin itu nggak satu frekuensi sama kamu. Jadi emang belum ketemu aja gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Oke, so Sagittarius, aku akan melihat perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. So let's see. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang masing-masing dari para Sagittarius
Sun, Moon, and Rising, fokuskan. Ada perasaan cinta terhadap para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Queen of Pentacles ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Taruh mana ya? Oke, sini aja. Terima kasih, alam semesta. So, kita punya King of Swords. Kita punya Ten of Pentacles. Dan kita punya Knight of Cups. Gitu ya. Terima kasih, alam semesta. So, Sagittarius, dia ada perasaan terhadap kamu. Definitely. Kita punya kartu couple di sini ya, Queen of Pentacles dan King of Swords gitu ya. Queen dan King bersatu di sini. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia bisa melihat, dia ada harapan bahwa kalian bisa menjadi satu pasangan, satu kekasih gitu ya. Terlepas dari kamu sudah punya status yang resmi atau belum, kalau kamu belum punya status, maka dia menginginkan suatu kepastian hubungan, kejelasan status dengan kamu. Kalau kamu sudah punya status, dia ingin ada perkembangan kondisi hubungan. Perkembangan itu bisa dalam artian, kalau ada masalah, maka as soon as possible bisa disolvekan. Kalau sudah ada status, misalnya pacaran, pengen ada perkembangan status lagi, misalnya ke menikah. Kalau sudah menikah, pengen kalau ada situasi yang tidak menguntungkan, yuk cari solusinya seperti itu. Untuk kamu yang belum berkeluarga, dia mau banget hubungan kalian agar bisa long term, agar bisa awet. Kalau bisa sampai pernikahan, kalau memungkinkan sampai ke pernikahan, dia mau seperti itu. Dan kalau misalnya kalian sudah kalau kalian sudah berkeluarga, sudah menikah, dia mau agar hubungan kalian sampai kakek nenek, sampai maut yang memisahkan, begitu. Hanya saja, aku bisa melihat dari sisi dia, sepertinya memang cenderung lagi menutup diri juga dari kamu, gitu. Jadi ada kerenggangan di antara kalian berdua, gitu, seperti yang aku awal tadi sampaikan. Kenapa? Aku melihat dia mau hubungin kamu, dia mau ngobrol sama kamu, dia mau do something ke kamu atau do something terkait hubungan kalian, tapi dia takut. Pertama, alasannya adalah menurut dia, selama ini kalian nggak pernah sepaham. Komunikasi selalu bentrok. Kenapa komunikasi bentrok? Satu ngeliat ke kiri, satu ngeliat ke depan, tapi nggak ngeliat ke satu sama lainnya. Jadi komunikasinya nggak dua arah. Misal dia ngobrol, kalau dia bicara sesuatu, kamu nggak dengar. Atau sebaliknya, kamu ngobrol something, dan dia nggak dengar. Gitu. Dan somehow ini menjadi masalah untuk hubungan kalian. Untuk beberapa dari kalian, kenapa komunikasi ini kurang baik? Satu, ada beberapa di antara kalian yang emang dianya egonya luar biasa tinggi. Dua, untuk beberapa lainnya, tadi,
Dia minder sama kamu. Possible secara karir atau secara financial, kamu tuh settle. Dan dia di bawah kamu. Tapi karena dia nggak mau kalah, nggak mau karena dia gengsi gitu ya, karena dia gengsi, maka dia sok jual mahal juga. Sok lebih galak lagi lah ibaratnya gitu. Sehingga untuk apapun situasi kamu gitu ya, untuk apapun permasalahan kamu, dia memilih untuk ya udah deh, perlahan aja, pelan-pelan aja. Kedepannya akan gimana ya udah masalah belakangan. Apakah dia masih mempunyai harapan atau ekspektasi agar hubungan kalian bisa berkembang? Iya, dia mau berusaha sabar. Dia mau berusaha tetap bertahan, tetap mempertahankan perasaannya dan hubungan kalian. Tapi bagaimana dia menanggapi hubungan, dia memilih untuk let it flow. Kalau misalnya at the moment dia merasa oke, gue merasa tepat nih untuk berkomunikasi kepada Sagittarius, maka aku akan hubungi. Tapi kalau misalnya aku merasa belum waktunya nih untuk aku menghubungi Sagittarius, maka ya udah, aku akan mengalihkan fokus aku ke hal-hal lain dulu. Either ke hobi, atau ke kesibukan, atau benar-benar fokus ke diri dia sendiri aja, refreshing, dan lain-lain gitu ya. Aku tadi mendengar Scorpio. Jadi possible beberapa dari kalian berhadapan, berhubungan, atau dealing dengan Scorpio gitu ya. Aku juga melihat, aku nggak tahu tadi aku udah bilang ini atau enggak, tapi aku melihat kalian ada yang sama-sama keras, sama-sama punya prinsip, sama-sama berpegang teguh pada prinsip masing-masing. Kamu punya prinsip A, dan kamu kekeh sama prinsip A. Dia punya prinsip B, dan dia kekeh sama prinsip B. Dan ketika berkomunikasi, kalian membawa prinsip masing-masing, gitu ya. Kalian membawa prinsip masing-masing. Tapi nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau melunturkan egonya. Alhasil, komunikasinya bentrok. Nggak ada jalan tengah. Nggak ada win-win solution. Nggak ada korelasi untuk komunikasi kalian. Gitu ya. Itu menjadi kendala untuk beberapa dari kalian. Gitu ya. So, Sagittarius, aku akan melihat sarannya untuk kamu, untuk menjalin hubungan dengan dia. So, let's see ya, sebentar ya. Kita shuffle dulu. So, terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising, dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Okay. Homeward. Take yourself out on a date. Berantakan jadinya. Terima kasih, alam semesta. Wait ya, aku rapikan dulu. Aku tuh suka greget kalau berantakan. Okay. Okay. Take yourself out on a date. Sagittarius, aku dari tadi mau ngucap Scorpio terus loh. Jadi emang possible beberapa dari kalian dealing dengan Scorpio gitu ya. Aku juga mendapat energi Six of Cups di sini, di mana sepertinya untuk beberapa dari kalian lagi putus dan sedang menginginkan rekonsiliasi ini, sedang menginginkan berbalikan pacaran. Gitu ya. Nah, Scorpio, kan kok Scorpio sih? Sagittarius. Oh my gosh, energi Scorpio di sini kenceng banget. Ada yang perlu dengar ini, ada yang dealing dengan Scorpio di sini. Benar, serius deh. Aku dapat energi Scorpio banget. Oke. Sagittarius, aku mau bilang, hubungan kamu dengan dia masih ada kesempatan untuk bisa berubah, untuk bisa berkembang, untuk bisa membaik.
Hanya tinggal masalah waktu aja, apakah akan cepat atau apakah akan lambat. Tapi, yang sekarang ini perlu menjadi fokus kamu. Yang sekarang ini perlu menjadi perhatian kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu jangan pusingin dulu terkait hubungan kalian, jangan terlalu pusingin dulu terkait dia. Tapi, take care of yourself. Sekarang ini prioritas kamu adalah kamu. Gitu. Karena ya, untuk beberapa dari kamu, atau bahkan banyak dari kamu, ada yang karena kondisi hubungan sedang tidak baik, atau ada yang pergumulan tadi gitu ya, ada emosional, ada pergumulan atas perasaan terhadap dia, atas kondisi hubungan, berdampak ke kamu tuh jadi nggak mengurus diri. Contoh, sebelumnya kamu skincare gitu ya, skincarean, 7 step skincare dulu misalnya. Tapi karena kamu lagi struggle dengan kondisi hubungan dengan dia, kamu jadi nggak skincarean lagi. Kamu nggak olahraga lagi kalau dulu olahraga gitu. Yang dulu kamu makannya makanan sehat, tapi sekarang jadi nggak makan sehat lagi, jadi agak berantakan. Jam tidur yang dulu oke, tapi sekarang jadi nggak oke. Yang dulu kamu bisa balance nih, misalnya setiap hari Senin sampai Jumat ya udah gue kerja, tapi Sabtu Minggu gue refreshing. Sekarang karena kamu lagi struggle terkait hubungan, Sabtu Minggu kamu bener-bener kerja juga atau melakukan hal-hal yang menyita perhatian kamu, tapi sayangnya apapun yang menyita perhatian ini jatuhnya tidak self care, tidak refreshing gitu. Jatuhnya menyiksa, aku mendengar menyiksa. Jadi sekarang ini fokusnya adalah untuk take care of yourself, senangin diri, senangin hati gitu ya. Cukup caranya apa sih? Caranya apa sih untuk self care? Sesederhana misalnya Sabtu atau Minggu, kalau kamu mau bangun siang ya nggak apa-apa gitu ya, kalau memungkinkan. Atau untuk beberapa lainnya, kalau kamu mau bangun pagi lalu buka jendela kamar, lihat keluar, atau uh, habis bangun pagi, kamu bikin kopi, kamu bikin teh, minum gitu ya, relax gitu, baca buku, bergabung dengan alam apabila memungkinkan. Misalnya di sekitar kamu, di sekitar rumah kamu atau tempat tinggal kamu ada pohon-pohon gitu ya, yang hijau-hijau, yang rindang. Lihat ke sana, karena bisa meng-refresh mata juga, meng-refresh pikiran, emosi, menenangkan hati gitu. Untuk beberapa dari kamu, kalau kamu lagi susah tidur gitu ya, kamu bisa coba untuk search di YouTube gitu ya, musik-musik yang misalnya suara hujan gitu ya, atau suara alam yang bisa bantu tidur gitu ya, itu bisa bantu gitu. Kamu boleh minum kafein, tapi jangan di malam hari atau siang hari gitu ya, karena kafein di atas jam 2 siang itu bisa berdampak, apalagi kopi gitu ya, kafein dari kopi itu bisa berdampak sampai jam 10 malam gitu. Bahkan bisa lebih dari jam 10 malam lagi gitu, ntar bener-bener nggak bisa tidur, susah tidur, ntar paginya juga nggak produktif lagi, nggak maksimal gitu ya. Intinya adalah take care of yourself. Sekarang bukan waktunya untuk kamu memikirkan atau memusingkan dia, memusingkan hubungan, tapi pikirin diri kamu sendiri dulu. Gimana caranya kamu bisa mengurus hubungan atau mengurus dia, memikirkan dia, tapi diri sendiri aja nggak terurus gitu. Kenapa seperti itu? Karena satu-satunya pihak yang bisa kamu kontrol sepenuhnya adalah diri kamu sendiri. Bukan dia, bukan orang lain. Yang bisa kamu kontrol, kalau kamu belum mampu untuk kontrol yang bisa kamu kontrol, gimana caranya kamu mengontrol orang lain yang tidak akan pernah kamu bisa kontrol gitu, ibaratnya seperti itu. Gitu ya, intinya take care of yourself. Refreshing, enjoy, chill gitu ya. Kalau memungkinkan ambil cuti dulu kalau dari pekerjaan gitu-gitu ya. Take some day off gitu ya. Oke, Sagittarius. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.